Oke, kita antar ibu negara dulu kerja ya guys. Bab 155-156. Di terowongan ruang dan waktu, Ye Guan melihat ke ujung ruang dan waktu. Diam. Amati alam semesta yang misterius. Dia tahu bahwa tantangannya benar-benar dimulai ketika dia tiba di Guangxuan Universe. Dan yang harus dia lakukan adalah membuat segalanya menjadi lebih besar. Semakin besar semakin baik. Satu-satunya hal yang dapat membuat keluarga bangsawan khawatir adalah wajah. Semakin besar masalahnya, semakin adil dia bertarung dengan orang yang ditakdirkan. Pada saat ini, Wan Yangu tiba-tiba bertanya, "Seberapa yakin kamu akan bertarung melawan manusia takdir?" Ye Guandao, 10%, Wan Yangu tertegun, 10%. 10%, Wan Yangu menatap Ye Guan. "Tahukah kamu siapa itu?" "Dia adalah favorit baru Akademi Guangxuan. Sejauh yang saya tahu, gurunya tapi Wuzong Agung yang pernah berpartisipasi dalam perang Suzhen. Selain itu, ada sekte galaksi dan sekte masa depan di belakangnya. Yang terpenting adalah Pavilion Xiambao juga memihaknya. Dengan latar belakang kehidupan yang begitu menakutkan, Anda benar-benar memilikinya." Ye Guang memandang Wan Yangu dan berkata sambil tersenyum, "Berapa persen yang gadis itu ingin aku katakan?" Wan Yangu tertegun. Ye Guan berkata dengan lembut, "Ayo pergi ke kampus utama Akademi Guangxuan. Jika saya tidak menang, apa hasilnya?" Wan Yangu berkata dengan sungguh-sungguh, "Kematian." Ye Guan mengangguk, "Ya." Suara itu berkata, "Apakah ini ada hubungannya dengan kamu mengatakan bahwa kamu 100% yakin?" Ye Guan tersenyum dan berkata, "Gadis, orang yang ditakdirkan memiliki latar belakang identitas yang kuat. Dengan dukungan dari Akademi Guangxuan dan Pavilion Xiambao, Sekte Galaksi dan masa depan sekte mendukung saya. Dan ada banyak keluarga dan sekte bangsawan yang mendukung saya. Apakah saya tidak memiliki siapapun yang mendukung saya?" Wan Yangu memandang Ye Guan. "Siapa kamu?" "Serius, menara utama." "Xiao Ta." Wan Yangu sedikit mengernyit. "Menara utama? Sebuah menara?" Ye Guan mengangguk. "Ya," Wan Yangu berkata dengan suara yang dalam, "saya tidak tersinggung, Master Menara. Tapi menurutmu sebuah menara bisa dibandingkan dengan Akademi Guangxuan, Pavilion Xiambao, Sekte Galaksi, dan Sekte Masa Depan, apalagi beberapa keluarga dan sekte bangsawan?" Ye Guan berkata dengan serius, "Meskipun Tuan Kota adalah orang yang sangat rendah hati orang, saya tahu bahwa dia pastilah orang yang hebat dan tiada taranya di masa lalu. Saya sangat percaya bahwa suatu hari ketika dia tidak lagi rendah hati, dia pasti akan menjadi orang yang sangat rendah hati. Ini dapat mengejutkan seluruh orang." Guangxuan Universe. "Haha," Xiao Ta tertawa terbahak-bahak. Suara misterius itu berkata, "Dia sedang menggali lubang untukmu." Xiao Ta berkata dengan sungguh-sungguh, "Menurutku kamu menganggapnya terlalu buruk. Meskipun pemuda ini kadang-kadang nakal, dia tetaplah orang yang jujur. Jangan selalu targetkan dia." Suara misterius. Setelah mendengar kata-kata Ye Guan, Wan Yangu sedikit mengernyit. "Tuan Ta." Kesannya, dia belum pernah mendengar tentang orang ini. Namun, untuk bisa mengembangkan karakter seperti Ye Guan tentunya bukanlah karakter yang sederhana. Ye Guan berpikir dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah saya benar?" Xiao Ta tersenyum dan berkata, "Rendah hati, Anda harus rendah hati, Anda tahu." Ye Guan mengangguk, "Saya mengerti, saya akan mengingat semuanya." Anda berkata, "Tuan Ta, tetap di sini." Xiao Ta berkata sambil tersenyum, "Ketika Anda sampai di Guangxuan Universe, saya akan memberi Anda metode mental yang sangat kuat. Energi spiritual di sana akan memungkinkan Anda untuk mempraktikkan metode mental itu." Ye Guan berkedip. Dia dengan cepat bertanya, "Metode mental macam apa?"
Xiaota tertawa, metode misterius mengamati alam semesta. Metode misterius mengamati alam semesta. Ye Guan hendak berbicara ketika Xiaota berkata lagi, aku yang menciptakannya. Suara misterius itu berkata dengan sungguh-sungguh, bukankah itu diciptakan oleh ahli pena Dao Dao? Xiaota berkata dengan tenang, apakah ilegal bagiku untuk menyombongkannya kedahsyatan saya? Suara Ye Guan tiba-tiba berkata, Tuan Ta, bisakah Anda memberikannya kepada saya sekarang? Saya akan membiasakannya sekarang, dan saya akan berlatih segera setelah Guangxuan Universe. Saat suara itu jatuh, informasi yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba mengalir ke Ye Guanxi. Metode kosmologi yang misterius, jalan surga adalah untuk mengganti kerusakan yang berlebihan. Jalan manusia tidak sama. Lambat laun, ekspresi Ye Guan menjadi serius. Takut, dia tidak menyangka bahwa Master Menara ini benar-benar memiliki metode budidaya yang menakutkan. Ini jelas merupakan keberadaan menakutkan yang melampaui level sederhana. Dia pasti tidak percaya bahwa ini diciptakan oleh Guru Ta. Percaya saja setengah dari kata-kata Guru Ta. Setelah sekian lama, Ye Guan menghela nafas. Tuan Ta, ternyata aku selalu meremehkanmu. Kamu mampu menciptakan keterampilan yang begitu mengejutkan. Bahkan di era orang kuat yang tak terhitung jumlahnya 30 juta tahun yang lalu, kamu seharusnya tidak terkalahkan. Keberadaan, kan? Xiaota tertawa, lalu berkata, menjadi tak terkalahkan itu terlalu berlebihan. Namun, di era itu, tidak peduli betapa hebatnya orang-orang, mereka harus memberi saya wajah. Bahkan jika mereka adalah orang yang tiada taranya. Master Akademi Guangxuan sekarang, saudaraku, ketika kamu melihatku, kamu harus memanggilku dengan hormat. Suara misterius itu tiba-tiba berkata, apakah kamu yakin ingin mengatakan ini padanya? Xiaota terdiam beberapa saat, saya hampir mabuk. Memang benar, kamu tidak bisa mengatakan ini pada bajingan ini sekarang. Jangan biarkan si kecil ini punya ide liar. Xiaota berpikir sejenak, lalu berkata, waktu telah berubah, menjadi kuat adalah jalan yang harus ditempuh. Jadi kamu harus bekerja lebih keras, tahu? Ye Guan mengangguk. Saya mengerti. Tuan Ta ingin melatih saya dan saya tidak ingin saya mengetahui pengalaman hidup saya karena saya takut setelah saya mengetahui pengalaman hidup saya akan berhenti bekerja keras, kulitnya kosong dan badannya kosong. Saya mengerti segalanya. Xiaota dulu benar-benar terdiam, Anda sangat bijaksana, tetapi saya tidak tahu harus berkata apa. Ye Guan tidak berbicara dengan Guru Ta lagi. Dia segera duduk bersila dan mempraktikkan metode misterius mengamati alam semesta. Akhirnya mengubah metodenya. Teknik yang baik dapat menentukan kuantitas dan kualitas penyimpanan energinya yang dalam, dan teknik kosmologi ini pasti dapat menutupi kelemahan terbesar dari kekurangan energinya yang dalam. Selain itu, dia merasa seolah hendak menerobos. Apalagi setelah pertarungan sebelumnya dengan Dewa Perang, dia sudah merasakan hal ini. Airnya meluap. Sesuatu akan terjadi ketika sesuatu terjadi. Ini tidak berarti tidak melakukan apapun, tetapi bekerja keras untuk melakukan sesuatu, dan kemudian sesuatu akan terjadi ketika sesuatu terjadi. Ini tidak berarti tidak melakukan apapun dan menunggu sesuatu terjadi. Jangan lakukan apapun selain menunggu kematian. Dalam waktu kurang dari 1 jam, Ye Guan telah sepenuhnya menguasai metode alam semesta Guangxuan, jadi dia mulai mencoba mempraktikkannya. Namun, ketika dia pertama kali menyerap energi misterius, energi spiritual di terowongan ruang waktu di sekitarnya diserap sepenuhnya olehnya. Ye Guan tercengang, Wan Yangu di samping juga kaget. Melihat Ye Guan masih berlatih, dia segera menghentikannya. Energi spiritual di sini adalah untuk mempertahankan formasi. Jika kamu menyerapnya lagi,
terowongan ruang dan waktu akan hilang. Ini, Ye Guan-san tersenyum dan berhenti dengan cepat. Wan Yangu memandang Ye Guan dan berkata dengan suara yang dalam, "Metode kultivasi macam apa yang kamu miliki? Menakutkan sekali, Ye." Guan tersenyum dan berkata, "Ini adalah metode kultivasi yang diciptakan oleh Tuan Ta saya." Gu memperhatikannya dalam-dalam. Ye Guan lalu berkata dengan serius, "Tuanmu masih membutuhkan murid magang, kan? Saya juga bisa melakukannya." Ye Guan, guru, waktu berlalu dengan cepat, 3 hari berlalu. Akhirnya, Ye Guan melihat seberkas cahaya putih. Segera, dia dan Wan Yangu memasuki cahaya putih. Saat cahaya putih menyilaukan menutupinya, Ye Guan muncul di pegunungan yang luas. Di sekeliling mereka berdua, ada puluhan ribu orang. Ye Guan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, energi spiritual yang kaya. Dia menemukan bahwa aura tempat ini setidaknya 10 kali lebih tinggi daripada aura di dunia tengah Tiongkok. Ini hanyalah surga bagi para praktisi. Wan Yangu memandang Ye Guan, "Apakah kamu akan pergi ke akademi?" Ye Guan menggelengkan kepalanya, "Aku ingin pergi ke gua." "Lingsu?" Wan Yangu sedikit bingung. "Apa yang kamu lakukan di gua Lingsu?" Ye Guan tersenyum tipis. "Nona Wan Yan, saya telah sampai di Guangxuan Universe. Saya akan menjalani sisa perjalanan sendirian. Terima kasih atas dukungan Anda. Berikan itu pergi, uang yang aku berutang padamu. Bisakah aku membayarnya kembali kepadamu setelah aku mengenali leluhurku dan kembali ke klanku?" Wan Yangu ragu-ragu dan kemudian berkata, "Apakah ayahmu miskin?" Pikir Ye Guan. Dia berpikir, lalu berkata, "Seharusnya tidak apa-apa." Wan Yangu menatap Ye Guan, "Kalau begitu, saat kamu mengenali leluhurmu dan kembali ke klan, aku akan mendatangimu lagi. Kalau begitu, jangan menyangkalnya." Berkata sambil tersenyum. "Pasti." Wan Yangu mengangguk sedikit. "Saya dari kelompok tentara bayaran Guangxuan. Jika Anda butuh sesuatu, Anda bisa datang kepada saya di persekutuan tentara bayaran." Wan Yangu mengangguk sedikit. "Sampai nanti." Ye Guan mengepalkan tinjunya, berbalik, berdiri dengan pedangnya, dan menghilang dari cakrawala dalam sekejap mata. Wan Yangu melihat ke langit dan berkata dengan lembut, "Bakat dan karakter seperti ini sangat langka. Sayang sekali latar belakangku sedikit berbeda. Leluhurku dan kembali ke klanku. Aku khawatir aku tidak akan punya kesempatan untuk mendapatkan uang ini." Tanah Dewa Lingsu, sebagai tanah dewa nomor 1 di 9 langit dan 10 bumi, tentu saja sangat terkenal. Kamu Guan mengetahui tentang Lingsu Godland. Setelah mengambil posisi, dia langsung naik pesawat luar angkasa ke Lingsu Godland. Tidak mungkin, pavilion Xiambao tidak terbuka untuknya. Dia hanya bisa naik pesawat luar angkasa. Di kaki Gunung Lingsu, Ye Guan mengepalkan tinjunya pada seorang lelaki tua. "Senior, tolong beritahu saudara Longhu bahwa Ye Guan ada di sini untuk berkunjung." Orang tua itu tertegun. "Ye Guan, kamu adalah Ye Guan dari tengah bumi Tiongkok, lihat." Ye Guan mengangguk. "Ya," orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Tuan Ye, mohon tunggu sebentar." 1/4 jam kemudian, semua orang kuat dan tetua dari seluruh tanah Dewa Lingsu berkumpul di kuil Lingsu. Pemimpinnya adalah Zhang Yuntian, sekte tanah Dewa Lingsu, dan yang di sebelah kanannya adalah tetua agung yang pernah ke dunia tengah. Tiongkok dengan Zhang Longhu. Zhang Yuntian berkata dengan suara yang dalam, "Ye Guan ada di sini." Di aula, semua orang saling memandang dengan kaget. Pada saat ini, seorang lelaki tua di bawah berkata dengan suara yang dalam, "Orang ini dan orang-orang takdir tidak cocok satu sama lain. Jika kita berteman dengannya, kita akan menyinggung orang-orang takdir. Jika kita menyinggung orang-orang takdir, jiwaku dan tanah Tuhan mungkin tidak dapat diubah." "Bahaya,"
Salah satu pria paruh baya juga sedikit mengangguk. Sekarang semua orang di alam semesta Guangxuan sedang berbaris. Paviliun Xiambao, Sekte Masa Depan, Sekte Galaksi, dan bahkan Wuyuan Dao, semua sekte telah berbaris untuk manusia takdir. Kita harus memisahkan diri kita dari Ye Guan, agar tidak menimbulkan masalah dan membawa bencana ke dunia spiritual kita. Seorang lelaki tua lain berdiri. Meskipun bakat orang ini bagus, dia tidak bisa bersaing dengan manusia takdir. Kali ini, Akademi dan orang-orang takdir jelas ingin menggunakan dia sebagai batu loncatan untuk memenuhi takdir rakyat. Cegah orang-orang takdir untuk menindas dan membalas saya di masa depan. Selebihnya, para tetua juga berdiri satu demi satu dan menyatakan persetujuan mereka. Zhang Yuntian tiba-tiba melihat ke arah tetua agung di sampingnya. Penatua Agung, Anda telah bertemu orang ini. Bagaimana menurut Anda? Setelah tetua agung terdiam beberapa saat, dia berkata, orang ini diberkahi dengan bakat jahat, punya temperamen yang luar biasa, baik hati, dan dapat mencapai hal-hal besar. Saat dia mengatakan ini, dia berdiri dan berkata, saya akan menyambutnya secara pribadi. Semua orang terkejut. Di kaki Gunung Lingsu, Ye Guan tiba-tiba melihat ke kejauhan, di mana seorang lelaki tua dan seorang pemuda sedang berjalan. Orang-orang yang datang tidak lain adalah Tetua Agung Lingsu Sendi dan Zhang Longhu. Melihat mereka berdua, Ye Xuan tiba-tiba menunjukkan senyuman di wajahnya. Zhang Longhu melambai dari jauh dan tertawa. Saudara Ye, kamu benar-benar di sini. Ye Guan berkata sambil tersenyum. Aku bilang aku akan datang berkunjung. Setelah mengatakan itu, dia berhenti dan berkata, kamu tidak akan menyebabkannya masalah pada tanahmu, kan? Tetua itu menggelengkan kepalanya, sedikit tidak puas. Apa yang kamu bicarakan, Tuan Ye? Ikut aku. Saat dia mengatakan itu, dia memimpin Ye Guan dan Zhang Longhu menuju gunung. Dalam perjalanan, Tetua Agung tersenyum dan berkata, Tuan Ye, Anda hanya ingin berkunjung ke sini, atau, Ye? Guan berkata langsung, bisakah saya mendapatkan bantuan dari Tanah Suci Lingsu? Tidak mengatakan apa-apa, dan terkejut di dalam hatinya. Saudara Ye begitu terus terang. Tetua Agung memandang Ye Guan, oke, tapi kamu harus memberi kami alasan untuk mendukungmu. Tetua Agung berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Ye, saya pribadi sangat menghargai Anda. Tetapi Anda juga tahu bahwa masalah ini terlalu penting, dan ini terkait dengan naik turunnya semangat dan semangat saya. Jadi, Anda mengerti aku maksudmu itu? Ye Guan mengangguk, aku mengerti. Saat dia berbicara, mereka bertiga memasuki aula. Pada saat ini, semua orang di aula sedang melihat Ye Guan. Ketika mereka melihat Ye Guan, semua tetua di aula tidak bisa menahan diri untuk tidak mengangguk diam-diam. Pendekar pedang yang muda, saat ini kaisar pedang termuda di alam semesta Guangxuan. Dia juga merupakan kaisar pedang yang kemungkinan besar akan memecahkan rekor Ye Yu sebagai kaisar pedang agung. Sayangnya musuhnya adalah orang yang ditakdirkan. Puluhan juta tahun yang lalu, semua jenius dari generasi yang sama dengan manusia takdir ditindas oleh manusia takdir. Bahkan kedua dewa bela diri tidak dapat menutupi cahaya manusia takdir. Manusia takdir, identitas ini sungguh mengecewakan. Ditakdirkan untuk menjadi tak terkalahkan, semua orang menghela nafas dalam hati. Pemimpinnya, Zhang Yuntian, menarik kembali pikirannya dan berkata sambil tersenyum, Tuan Ye, selamat datang. Ye Guan mengepalkan tinjunya, Zhang Zongzu, permisi. Untuk mendapatkan dukungan dari Dewa Lingsu, Anda harus memiliki modal yang cukup. Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian berkata, Senior, bisakah kita bicara sendiri? Zhang Yuntian mengangguk, ya, Tetua Agung juga ingin mundur. Ye Guan berkata sambil tersenyum,
Tetua Agung dan Saudara Longhu, mohon tetap di sini. Zhang Yuntian memandang Ye Guan. Ye Guan tiba-tiba membuka telapak tangannya. Dalam sekejap, kekuatan mengerikan menyelimuti semua orang di lapangan. Zhang Yuntian tiba-tiba duduk dan berkata dengan ngeri, kekuatan bela diri. Kamu adalah dewa seni bela diri. Di sampingnya, Tetua Agung dan Zhang Longhu juga terkejut. Dewa perang, astaga, bukankah kamu kaisar pedang? Bagaimana Anda menjadi dewa perang? Pada saat ini, Ye Guan dengan tenang berkata, saya membuktikan dewa seni bela diri dengan keterampilan pedang saya. Mereka bertiga, setelah beberapa saat, Zhang Yuntian berjalan mondar-mandir di tempat dia gila. Astaga, Tainima gila, kaisar pedang sudah menjadi seorang jenius, makhluk menakutkan yang tiada duanya. Tetapi pada saat ini, orang ini sebenarnya adalah dewa perang. Dia adalah kaisar pedang dan dewa perang. Apakah bakat ini lebih menakutkan daripada ahli pedang manusia? Astaga, siapa orang yang ditakdirkan? Mungkinkah orang di depanku ini adalah orang yang ditakdirkan? Zhang Yuntian hampir mati rasa, hal ini memang di luar pengetahuannya. Di lapangan, Ye Guan berdiri dengan tenang. Dia tahu bahwa jika dia menginginkan bantuan orang lain, dia harus membuktikan kemampuannya. Jika tidak, mengapa orang lain membantunya? Di dunia ini, emosi itu penting, tapi minat juga penting. Jika tidak ada minat dan nilai, tidak ada yang akan membantu Anda. Pada saat ini, Zhang Yuntian melihat ke arah tetua pertama. Tetua pertama mengangguk sedikit. Melihat tetua pertama mengangguk, Zhang Yuntian berkata dengan suara yang dalam, Tuan Ye, apa yang Anda inginkan? Keterampilan, sumber daya budidaya, Anda berkata. Di mana apakah rohku? Ya, aku bisa memberikannya padamu tanpa syarat. Ye Guan berkata, aku harus keluar dari sini. Zhang Yuntian tertegun. Kenapa? Ye Guan berkata sambil tersenyum. Jika aku tinggal di sini, kamu akan mendapat masalah. Bantu saja aku secara diam-diam. Kamu tidak perlu melakukannya secara terbuka. Jika aku gagal, itu tidak akan banyak merugikanmu. Mendengar ini, ekspresi Zhang Yuntian tiba-tiba menjadi rumit. Seperti yang dikatakan oleh sesepuh agung, pemuda ini memang baik dan cakap. Ye Guan melanjutkan, masalah terbesar yang saya alami ketika saya datang ke dunia tengah Tiongkok adalah tidak ada tempat untuk berkultivasi. Paviliun Xiambao telah memblokir saya, jadi. Zhang Yuntian segera berkata, tanah Dewa Lingsu saya disediakan untuk Anda. Ye Guan segera mengepalkan tinjunya, terima kasih. Zhang Yuntian berkata, Tetua, bawa Tuan Muda Ye ke tanah leluhur. Tetua pertama sedikit terkejut, jelas tidak mengharapkan ketua sekte begitu murah hati, tapi segera dia mengangguk, oke, Tuan Ye, ikutlah denganku. Di aula, Zhang Longhu berkata dengan suara yang dalam, ayah, Tuan Ye terlalu jahat. Zhang Yuntian mengangguk dan berkata dengan suara yang dalam, terlalu jahat, sungguh menakutkan. Jika identitasnya sebagai dewa perang adalah sebarkan, seluruh Guangxuan akan ada gempa bumi besar di alam semesta. Zhang Longhu berkata sambil tersenyum, ayah, musuh saudara Ye adalah orang yang ditakdirkan. Setelah Zhang Longhu terdiam beberapa saat, dia mengertakkan gigi dan berkata, apa-apaan ini, saya telah stabil sepanjang hidup saya. Kali ini, saya bertaruh sekali. Dan jika saya menang, semangat saya akan lepas landas, dan saya akan mengutamakan kartu spiritual saya di masa depan, dan keturunan dari keluarga Zhang saya hanya akan mengenal leluhur Yuntian. Zhang Longhu bertanya, bagaimana jika saya kalah taruhan? Zhang Yuntian berkata dengan tenang, kalau begitu, tidak perlu lagi nanti, kartu spiritual akan dipasang sekarang. Patriark Yuntian akan menjadi idiot Yuntian. Zhang Longhu, tetua agung membawa Ye Guan bersamanya. Sesampainya di gunung belakang, di depan Ye Guan,
ada kuburan. Begitu dia sampai di sini, Ye Guan merasakan aura spiritual kuat yang tak terhitung jumlahnya. Tetua Agung berkata, "Tuan Ye, ini adalah tanah leluhur tanah Dewa Lingsu saya, dan juga merupakan tempat warisan tanah Dewa Lingsu saya. Untuk pengembangan tanah Dewa Lingsu kami, beberapa leluhur saya dari tanah Dewa Lingsu telah tinggal di sini. Tanpa warisan mereka, hanya murid inti klan kita yang bisa datang ke sini. Di antara nenek moyang tanah Dewa Lingsu kita, hanya ada sedikit pendekar pedang. Tapi ada beberapa ilmu pedang. Tapi itu sangat membantu Tuan Ye. Dalam hal ranah master, itu seharusnya sangat membantu." Dia berhenti dan berkata, "Tetapi seberapa banyak manfaat yang bisa Anda peroleh tergantung pada Anda, Ye Jian." Mengangguk, "Terima kasih," tersenyum sedikit. Sama-sama, dia berhenti dan berkata, "Tuan Ye, masuk." Pada saat ini, seorang pria paruh baya tiba-tiba muncul di depan Ye Guan. Dia menatap Ye Guan dan berkata dengan kaget, "Kaisar Pedang?" "Bukan, Kaisar Pedang Kuasi Agung." Begitu suara ini keluar, makam di sekitarnya mulai bergetar hebat, dan saat berikutnya, ratusan jiwa bergegas keluar dari makam. Melihat pemandangan ini, Tetua Agung di kejauhan tercengang. Ratusan leluhur keluar. Ketika Zhang Longhu datang ke sini, hanya lebih dari 100 leluhur yang muncul. Tetapi sekarang, begitu Ye Guan datang, ratusan leluhur muncul. Ye Guan juga sedikit bingung, begitu banyak leluhur. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Kekuatan sebesar itu memang tidak sederhana. Dengan begitu banyak leluhur yang membantu mewariskannya, selama generasi mendatang tidak bodoh, kekuatan ini hanya akan semakin kuat. Tampaknya memikirkan sesuatu, Ye Guan bertanya dalam hatinya, "Tuan Ta, apakah saya memiliki banyak leluhur?" Xiao Ta berkata, "Tidak banyak, termasuk ayahmu. Hanya ada 2 yang hidup. Keluarga itu terlalu suram, hanya 2 dari mereka. Jika aku bertarung dengan orang lain di masa depan, bukankah aku akan digantung dan dipukuli?" Kata Xiao Ta dalam hati, "Bocah konyol, bagaimana saya harus memberitahu Anda, jika Anda mengambil salah satu dari keduanya di keluarga Anda, keduanya tidak terkalahkan?" Pada saat ini, pria paruh baya di depan Ye Guan tiba-tiba berkata dengan penuh semangat, "Kaisar Pedang Kuasi Agung sebenarnya adalah Kaisar Pedang Kuasi. Keluarga Zhang saya akan bangkit, haha." Tidak, pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba melangkah maju. Dia meraih tangan Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Mengapa aku merasakan jejak aura Dewa Perang di dalam dirimu?" Aura dari Dewa Perang. Ye Guan berpikir sejenak, lalu mengambil langkah maju. Dalam sekejap, kekuatan Dewa Perang menyapu dirinya. Begitu kekuatan Dewa Perang muncul, semua jiwa di tempat kejadian langsung membatu di tempat. Orang tua itu gemetar. "Kaisar Pedang, Dewa Perang, apa-apaan ini?" Pada saat ini, semua makam di sekitarnya tiba-tiba bergetar hebat, dan kemudian ratusan jiwa melayang. Pada saat ini, hanya satu makam yang sunyi, dan jiwa dari semua makam lainnya melayang keluar. Kaisar Pedang, Dewa Perang, semua jiwa di lapangan memandang Ye Guan dengan mata tidak percaya. Kaisar Pedang sudah menantang surga, tapi sekarang, orang ini bukan hanya Kaisar Pedang, tapi juga Dewa Perang. Dia adalah Dewa Perang dan Kaisar Pedang. Ini belum pernah terjadi sebelumnya. Setelah terkejut, semua jiwa tiba-tiba menjadi bersemangat. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari samping makam yang sunyi. "Apa yang membuatmu bersemangat? Dia bukan keturunan keluarga Zhang saya." Mendengar ini, semua orang di tempat itu tercengang, dan mereka melihat dengan hati-hati melirik di Ye Guan. Ekspresi mereka segera menjadi jelek. "Bukan keturunan keluarga Zhang, apa-apaan ini? Bagaimana dengan bermain hantu?"
Ye Guan melihat ke makam yang berbicara. Saat ini, makam itu sedikit bergetar, dan seorang wanita dengan rok panjang perlahan keluar. Melihat wanita ini, semua jiwa di lapangan segera mundur ke kedua sisi dan berinisiatif menyerah. Wanita itu berjalan perlahan ke arah Ye Guan. Dia menatap ke arah Ye Guan, "Beri aku penjelasan." Ye Guan berpikir sejenak, lalu berkata, "Aku dan Zhang Longhu, keturunan keluarga Zhang, adalah teman baik." Setelah hening sejenak, wanita itu berkata, "Mereka ingin berinvestasi padamu." Ye Guan mengangguk. "Ya." Wanita itu memandang Ye Guan, "Siapa musuhmu?" Ye Guan berkata dengan tenang, "Pria itu takdir." Mendengar ini, semua jiwa di lapangan tercengang, hidup. Segera, ekspresi semua jiwa menjadi aneh. Musuh si kecil ini sebenarnya adalah orang yang ditakdirkan di zaman kita. Wanita itu memandang Ye Guan. Pria takdir di generasi sebelumnya adalah ahli pedang di dunia. Tahukah kamu? Ye Guan mengangguk. "Aku tahu." Wanita itu menatap Ye Guan. "Apakah kamu yakin?" Ye Guan menatap langsung ke wanita itu. "Saat ini, di antara level yang sama, saya tidak pernah kalah dalam pertarungan. Setelah 10 level, saya tidak pernah takut." Bersambung.